Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Ismi di mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan materi teori-teori masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di Nusantara dan pengaruhnya. Oke, kita mulai pembahasan kita ke sejarah perkembangan agama Hindu terlebih dahulu. Agama Hindu pertama kali muncul di lembah Sungai Indus, yaitu di India Barat Daya, yang sekarang lebih dikenal dengan daerah Punjab sekitar 1500 sebelum Masehi. Agama Hindu bersifat politeisme atau percaya pada beberapa dewa. Dewa utama yang disembah oleh umat Hindu ada 3 yang disebut dengan Trimurti, yaitu Dewa Brahmana, Dewa Siwa, dan Dewa Wisnu. Dan kitab suci untuk agama Hindu adalah Weda. Lanjut ke sejarah perkembangan agama Buddha di India. Agama Buddha muncul sekitar tahun 500 sebelum Masehi dengan tokohnya Siddhartha Gautama. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Untuk ajaran agama Buddha dinamakan Tridharma, yang artinya 3 kebaktian. Dan untuk hari raya umat Buddha dinamakan Waisak. Hari raya ini dimeriahkan untuk memperingati peristiwa kelahiran, menerima penerangan agung, dan kematian Siddhartha yang terjadi pada tanggal yang bersamaan, yaitu waktu bulan purnama di bulan Mei. Kita lanjutkan ke jalur masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia melalui 2 jalur, yaitu jalur darat dan jalur laut. Yang pertama, melalui jalur darat. Jalur darat dilakukan dengan menumpang para kafilah yang melalui jalan sutra, yaitu dari Hindia ke Tibet hingga sampai ke Cina, kemudian ke Korea, dan ke Jepang. Ada juga yang melakukan perjalanan dari Hindia Utara ke Bangladesh, lanjut ke Myanmar, kemudian ke Thailand, kemudian ke Semenanjung Malaya, baru kemudian berlayar ke Indonesia. Yang kedua, melalui jalur laut. Para penyebar agama dan budaya Hindu-Buddha datang ke Indonesia melalui jalur mengikuti rombongan para pedagang yang berlayar dari Asia Selatan ke Asia Timur. Rute yang dilalui yaitu dari Hindia menuju Myanmar, kemudian ke Thailand, ke Semenanjung Malaya, ke Indonesia, kemudian ke Kamboja, ke Vietnam, ke Cina, ke Korea, dan Jepang. Ada pula yang langsung berlayar ke Indonesia. Kita lanjut. Masyarakat Hindu terbagi dalam 4 golongan yang disebut kasta. Yaitu yang pertama, ada kasta Brahmana, kemudian kasta Ksatria, yang ketiga, kasta Waisya, dan yang keempat, kasta Sudra. Untuk kasta Brahmana, ini terdiri dari kaum Brahmana. Tugasnya adalah menjalankan upacara-upacara keagamaan. Kemudian kasta Ksatria, ini terdiri dari kaum bangsawan, termasuk raja, kemudian prajurit, dan golongan yang bekerja untuk kerajaan. Kemudian untuk kasta Waisya, ini merupakan kasta dari rakyat biasa yang terdiri dari para petani dan pedagang. Kemudian yang terakhir, kasta Sudra terdiri dari golongan hamba sahaya atau para budak. Kemudian, siapa yang membawa kedua agama tersebut ke Indonesia? Di sini terdapat beberapa pendapat mengenai teori siapa pembawa agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama, menurut teori Ksatria. Menurut teori ini,
penyebaran agama Hindu dan Buddha di Nusantara itu adalah para kesatria atau prajurit India. Faktor pendukung teori ini diduga para prajurit melarikan diri dari India dan mendirikan kerajaan-kerajaan di Nusantara, dan mereka membangun koloni yang kemudian menjadi sebuah kerajaan. Kemudian faktor yang melemahkan di sini adalah tidak ada bukti yang kuat mengenai pendudukan di Indonesia yang bertujuan untuk menyebarkan agama, dan mereka tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Lanjut ke teori Waisa. Menurut teori ini, penyebaran agama Hindu-Buddha di Nusantara dilakukan oleh para pedagang. Faktor pendukung. Sejak abad ke-5, sudah ada jalur perdagangan dari India ke Cina, dan diperkirakan mereka singgah di Nusantara, dan banyak sumber daya di Nusantara yang menarik untuk diperdagangkan. Kemudian faktor yang melemahkan. Para pedagang dianggap tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Lanjut ke teori yang ketiga, yaitu teori Brahmana. Adapun teori ini berpendapat bahwa penyebaran agama Hindu-Buddha adalah dilakukan oleh kaum pendeta atau kaum Brahmana. Kemudian untuk faktor pendukungnya, bahwa para pendeta lah yang menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, dan tugas bagi para pendeta lah untuk menyebarkan ajaran agama. Kemudian untuk faktor yang melemahkan, dalam tradisi Hindu-Buddha, para Brahmana pantang untuk menyeberang lautan, dan mereka tidak boleh keluar dari negaranya. Kita lanjut faktor yang keempat, yaitu teori arus balik. Teori ini berpendapat bahwa penyebaran agama Hindu-Buddha di Nusantara dibawa oleh bangsa Indonesia sendiri. Untuk faktor pendukung teori ini, kaum terpelajar yang mempunyai semangat belajar di India kemudian membawa pengaruh ajaran Hindu-Buddha ke Indonesia. Sedangkan faktor yang melemahkan, diperkirakan kondisi Indonesia yang pada saat itu masih pasif, sehingga kemungkinan kecil mereka belajar agama ke India. Demikianlah 4 teori mengenai kedatangan ajaran dan budaya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Kita lanjut ke pembahasan mengenai pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia itu bisa terlihat dalam beberapa hal. Yang pertama adalah dalam bahasa dan tulisan, dan yang kedua dalam kesusastraan, yang ketiga seni bangunan, yang keempat kepercayaan dan filsafat, dan yang kelima dalam sistem pemerintahan, yang keenam sistem penanggalan, dan yang ketujuh dalam seni ukir atau pahat. Kita akan bicarakan satu persatu pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha tersebut. Yang pertama, dalam bahasa dan tulisan. Masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia itu berdampak pada mulai dikenalnya huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta oleh masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari diketemukannya berupa yupa atau prasasti dari Kerajaan Kutai yang menandakan bahwa bangsa Indonesia mulai memasuki masa atau zaman sejarah karena mulai mengenal tulisan. Di mana bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa ini merupakan cikal bakal huruf Jawa yang kita kenal sekarang ini. Oke, kita lanjutkan ke pengaruh yang kedua, yaitu di bidang kesusastraan. Di bidang ini bisa dilihat dari Kitab Negara Kertagama yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Majapahit di bidang sastra. Kitab ini ditulis oleh Empu Prapanca yang kemudian menjadi sumber sejarah yang begitu dipercaya mengenai Kerajaan Majapahit. Dari maknanya, negara Kertagama artinya negara dengan tradisi spiritual.
oleh Empu Prapanca, kitab ini juga disebut sebagai Desawarnana, yang berarti tulisan tentang daerah Majapahit. Untuk pengaruh yang ketiga, yaitu di bidang seni bangunan. Dalam bidang seni bangunan, bisa dilihat dengan keberadaan candi-candi yang bercorak agama Hindu dan candi-candi yang bercorak agama Buddha. Seperti yang terlihat pada Candi Borobudur dan Candi Prambanan, di mana keduanya terlihat ada perbedaan yang bisa dilihat dalam bentuk bangunannya. Bangunan Candi Borobudur yang bercorak Buddha lebih terkesan lebar, besar, dan tambun. Sedangkan Candi Prambanan yang bercorak Hindu terkesan merupakan bangunan yang kecil, ramping, dan menjulang tinggi. Kita lanjutkan ke pengaruh yang keempat, yaitu di bidang agama atau kepercayaan. Di bidang kepercayaan atau agama, pengaruh Hindu-Buddha itu mengawali munculnya keberadaan agama Hindu-Buddha di Indonesia yang menggantikan kepercayaan asli dari bangsa Indonesia, yaitu yang berupa animisme dan dinamisme. Lanjut ke sistem pemerintahan atau pengaruh Hindu-Buddha yang kelima. Di bidang sistem pemerintahan, pengaruh Hindu-Buddha itu terlihat dari munculnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, dimulai dari berdirinya Kerajaan Kutai di Kalimantan, menggantikan sistem pemerintahan yang bersifat tradisional yang dipimpin oleh kepala suku atau kepala kelompok. Kemudian kita lanjut ke pengaruh pada sistem penanggalan. Pada sistem penanggalan ini, masyarakat Indonesia mengadopsi sistem penanggalan dari sistem kalender India. Hal ini nampak pada penggunaan tahun Saka di Indonesia dan Candra Sangkala atau kronogram. Dalam kalender Saka, 1 tahun terdiri dari 354 hari, di mana saat matahari, bumi, dan bulan pada garis lurus diperingati sebagai hari nyepi. Candra Sangkala adalah huruf angka berupa susunan kalimat. Contoh, sirna ilang, kertaning bumi, diartikan 1400 Saka atau 1478 Masehi. Dan yang terakhir akan kita lihat pengaruh pada seni ukir dan pahat. Pengaruh pada seni ukir dan pahat ini bisa terlihat dari bentuk relief dan bentuk patung yang ada di candi-candi bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Demikian pembahasan tentang materi teori-teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dan pengaruhnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kita bertemu kembali untuk pembahasan materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.